2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini kami punya kesempatan untuk berbakti kepadamu, untuk bernyanyi, membaca firman Tuhan, merenungkan firman itu. Dan Engkau berikan kesempatan untuk hidup di negara yang bebas, di mana kami bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Kami ingin supaya kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami yang duduk di tempat ini pada hari ini, kami akan memperhatikan dengan seksama, lalu kami akan menyimpan firman-Mu dan kebenarannya di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Alkitab berkata bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, maksudnya apa ini? Ini adalah Alkitab. Kalau Alkitab memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, pertanyaannya adalah, mengapa masih banyak kita lihat orang yang sudah bertahun-tahun datang ke gereja, tetapi kelihatannya tidak ada bedanya dengan orang yang tidak ke gereja? Kenapa orang datang ke gereja selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada pertumbuhan? Kenapa hidupnya masih duniawi? Kenapa dia masih seperti orang yang belum diselamatkan? Apa yang salah? Mengapa bisa demikian? Mengapa tidak ada pertumbuhan rohani pada banyak orang? Nah, saya bersyukur bahwa Jemaat Grafe, saya bisa melihat ada banyak orang-orang yang tumbuh dari iman yang masih kecil, lalu kemudian imannya menjadi lebih kuat dan lebih dewasa. Tetapi, sebenarnya apa yang membuatnya demikian? Dan lagi pula, ya kita tahu bahwa tidak semua orang memiliki pertumbuhan iman yang sama. Jadi, apakah mungkin Anda pernah melihat atau pada diri Anda sendiri, diri kita masing-masing, adakah kita melihat suatu pertumbuhan yang nyata? Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, jadi yang kita baca di sini adalah suatu pernyataan dari Alkitab bahwa firman Tuhan itu memiliki suatu fungsi yang luar biasa sekali untuk menyatakan kesalahan, untuk mengajar, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi seharusnya semakin banyak orang belajar Alkitab, semakin orang tahu tentang doktrin, maka seharusnya kelakuannya juga akan semakin baik. Bukankah demikian? Tetapi kenapa di banyak gereja, padahal khotbah yang dikhotbahkan itu sudah begitu banyak, tetapi tidak berhasil merubah orang-orang yang mendengarkannya. Saya iseng-iseng saja, saya lihat ke internet, menurut survei membuktikan bahwa ada beberapa topik tertentu yang sering sekali dikhotbahkan di mimbar, tentang kasih Allah, tentang damai sejahtera, tentang berdoa, tentang pengharapan, tentang iblis, ya, tentang mengucap syukur, dan banyak yang dikait-kaitkan dengan berkat dari Tuhan. Ya. Tetapi rupanya topik-topik ini tidak membawa perubahan. Nah, sebenarnya salahnya bukan pada topik-topiknya itu sendiri, karena di mimbar Grafe pun kita mengkhotbahkan hal-hal yang sama. Kita mengkhotbahkan tentang kasih Allah, tentang kuasa Tuhan, semuanya itu kita khotbahkan juga. Tetapi apa yang membuat perbedaan itu? Ya, apa yang membuat orang-orang di bawah itu yang mendengarkan tidak bertumbuh? Sebenarnya karena di banyak gereja mereka tidak mengkhotbahkan Injil yang benar yang akan menyelamatkan orang. Sehingga banyak orang datang ke gereja tetapi tidak benar-benar mengerti Injil yang menyelamatkan. Yang ditekankan oleh gereja-gereja itu hanyalah pokoknya percaya saja, percaya kepada Tuhan.
Injil yang diberitakan adalah asal kamu percaya kepada Tuhan, kamu akan masuk surga, kamu akan diselamatkan. Tetapi karena tidak adanya penekanan pada pertobatan, maka banyak orang menjadi Kristen hanya karena ikut-ikutan saja. Karena diajak oleh temannya, karena kebetulan tidak ada yang lain yang lebih baik, atau mungkin karena ada pacar, atau mungkin karena apa hal yang lain kita tidak tahu. Tetapi tidak benar-benar menyadari kesalahannya. Ada orang yang datang dari gereja, dari agama lain. Lalu kemudian datang ke gereja, karena penekanannya hanya percaya saja, percaya saja. Lah bukankah ini sama saja dengan misalnya kamu pergi ke rumah ibadah yang lain, lalu disuruh percaya saja, percaya saja. Bukankah sama? Ya. Anda pergi ke satu tempat disuruh percaya aja, percaya aja. Lalu datang ke gereja disuruh percaya aja, percaya aja. Apa bedanya? Tetapi mereka tidak mengetahui apa akar permasalahan mereka, yaitu dosa. Dan bahkan sekalipun ada dikhotbahkan tentang pertobatan dari dosa, tetapi karena tidak menyeluruh penjelasannya, maka banyak orang datang ke gereja masih dengan kebingungan. Masih pengetahuannya itu samar-samar. Hanya tahu pokoknya bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dua kata ini yang paling sering diucapkan, bertobat dan percaya, bertobat dan percaya. Tetapi banyak orang masih bingung sebenarnya maksudnya bertobat itu apa? Dan kemudian masih bingung juga ketika Tuhan mengampuni dosa, apakah dosanya itu hanya sampai pada saat di mana dia bertobat saja? Lalu sesudah dia bertobat, dosa-dosa selanjutnya masih belum tahu apa yang akan terjadi. Sehingga mereka belum bisa yakin kalau saat ini dia mati, dia akan masuk surga atau masuk neraka. Oh saudara, apa yang mereka butuhkan? Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah suatu pengertian yang menyeluruh. Yang mereka butuhkan sebenarnya adalah pengetahuan yang mendalam, yang bukan hanya pada kulitnya saja. Mereka harus tahu bahwa apa yang Tuhan Yesus lakukan itu, yaitu ketika Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah sebenarnya untuk hukuman dosa. Tuhan Yesus tidak perlu mati, Tuhan Yesus tidak perlu dihukum. Jadi ketika Yesus mati dan dihukum itu, sebenarnya itu adalah untuk mensubstitusi manusia. Mensubstitusi posisi manusia yang berdosa. Sehingga posisi orang berdosa, posisi terhukum, itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Nah ketika Yesus mati di atas kayu salib, posisinya adalah sebagai orang yang berdosa. Tetapi dosa itu sebenarnya adalah milik manusia. Dan manusianya sendiri ditukarkan posisinya dengan Tuhan Yesus, sehingga manusia sekarang mengambil posisi Yesus yang kudus. Nah, ketika orang percaya dan bertobat kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengampuni dia dan menghitung bahwa Yesus sudah mati menggantikan dia dan sudah menukar posisi dengan dia, maka di hadapan Allah, orang tersebut sudah dihukum, walaupun hukumannya sebenarnya ditanggung oleh Yesus. Tetapi di hadapan Allah, hukuman untuk orang itu sudah dihukum. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu, bagi orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, maka dia tidak ada sisa satu dosa lagi pun yang masih harus dia tanggung sendiri. Nah, ketika Yesus mati menanggung dosa manusia, dia bukan menanggung satu persatu dosa, satu demi satu, lalu kemudian kalau besok saya lakukan lagi, Tuhan Yesus harus tanggung ulang lagi. Bukan, tetapi ketika Yesus mati, dia mati satu kali untuk menanggung dosa seisi dunia. Dan dosa seisi dunia termasuk di dalamnya adalah dosa saya, termasuk dosa Anda, termasuk dosa Adam dan Hawa yang paling pertama sampai dosa manusia yang paling akhir yang masih belum lahir sekalipun. Semua dunia ini isinya dosanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan banyak gereja menambahkan yang lain lagi. Mereka tambahkan baptisan. Selain Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda harus hidup kudus, Anda harus ikut ini baptisan, Anda harus perjamuan, Anda harus ini dan itu. Oh saudara, itu semua mengambil alih dari pekerjaan Yesus yang mati dihukum menggantikan kita. Orang dibaptis tidak ada mengambil hukuman kita sedikit pun. Meminum perjamuan, memakan roti perjamuan, tidak ada menghapuskan dosa kita sedikit pun.
Oleh sebab itu tidak ada manusia yang diselamatkan karena berbuat baik. Tidak ada manusia yang diselamatkan karena mengikuti tata ibadah liturgi di dalam gereja. Manusia diselamatkan hanya karena mereka beriman penuh kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang yang memiliki pengertian yang menyeluruh itu, yang bulat, yang tidak somplak sana, somplak sini, kurang sana, kurang sini, maka dia memiliki kepastian itu dan pengertian bahwa kapan saja dia mati, dia pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pengertian yang menyeluruh ini didapatkan lewat penjelasan. Dan penjelasan ini seringkali harus lumayan panjang dan harus sistematis. Dan ini sebenarnya namanya adalah pengajaran, dan dalam bahasa kerennya itu namanya adalah doktrin. Itulah sebabnya maka khotbah secara doktrinal itu penting sekali. Banyak gereja hanya berkhotbah secara devosional, hanya mengkhotbahkan tentang moral, tentang kebaikan. Oke, itu bagus sekali. Tetapi bukan itu yang paling dibutuhkan manusia. Oleh sebab itu, ketika kita mempelajari Alkitab, sebenarnya kita ingin mengetahui apa yang dikatakan di dalam isi Alkitab ini. Ya, itu yang ingin kita lakukan. Nah, siapa di sini yang tidak suka baca buku petunjuk? Ada? Tidak suka baca buku petunjuk. Kalau saya suka, ya, saya suka baca buku petunjuk, dan setiap kali saya ada barang apa, saya baca buku petunjuknya. Misalnya kalau beli HP, siapa di sini yang beli HP lalu kemudian baca buku petunjuknya? Ada? Hah? Ada. Oh, HP-nya mungkin yang ganti gitu ya dari ini. Oh, oke. Tapi kalau misalnya sebelumnya sudah punya Android, lalu ganti Android, masih baca nggak? Mungkin nggak ya. Mungkin nggak. Tetapi saya suka membaca. Jadi kalau apapun itu, ya, alat baru, mulai dari yang kecil sekali, misalnya blender, ya, vacuum cleaner, oven, microwave, saya baca buku petunjuknya. Ya. Dan membaca buku petunjuk ini sebenarnya sangat berguna. Karena dari buku petunjuk itulah kita tahu bagaimana cara yang benar mengoperasikannya. Ya. Misalnya ada satu barang yang baru. Ini bagaimana cara pakainya? Banyak orang, terutama ini laki-laki. Ya, laki-laki ini merasa, wah udah pinter nih ya. Udah sering melakukan banyak hal. Sekali buka bungkus langsung cetek on gitu kan, mana onnya. Lalu kemudian, wah gimana ini caranya, pokoknya bisalah jalan. Tetapi tidak membaca, tidak menyisihkan waktu untuk membaca bukunya. Buku petunjuknya. Nah, kalau Anda tidak membaca buku petunjuknya, lalu kemudian Anda bingung, ini gimana ya? Itu salah siapa? Hah? Salah yang tidak membaca buku petunjuknya, benar nggak? Lalu kemudian kalau misalnya tidak sesuai dengan harapan Anda, ini kenapa nggak bisa begini ya? Nah, seandainya Anda membaca buku petunjuknya, maka Anda akan tahu. Bahkan di dalam buku petunjuk itu, kalau misalnya Anda sudah baca, Anda tahu, Anda melihat orang melakukannya dengan salah, Anda bisa kasih tahu dia, salah, bukan begitu caranya. Nah, saya membaca buku petunjuk itu juga tujuannya supaya saya tahu fitur apa saja yang ada pada alat itu. Ya kan? Kalau misalnya ada sesuatu barang yang baru, sayang sekali kalau saya hanya menggunakan fitur-fitur dasarnya saja. Wah, ada smartphone hari ini. Smartphone itu sudah pintar, ya kan? Sudah telepon pintar, tetapi dipakai hanya untuk telepon dan untuk SMS. Kira-kira sayang atau tidak? Sayang. Padahal banyak sekali fitur-fiturnya. Fiturnya bisa jadi GPS. Ya. Anda Google Maps sekarang, melanglang buana di sekitar kota Jakarta tidak akan tersesat. Anda pergi ke kota besar manapun di Indonesia tidak akan tersesat. Luar negeri pun tidak akan tersesat. Karena punya fiturnya di dalam tangan Anda. Tetapi, apabila kita malas membacanya, tentu kita tidak akan tahu apa saja fitur yang ditawarkan. Nah saudara, karena saya saking sukanya membaca buku petunjuk, bahkan buku petunjuk mobil pun saya baca. Buku petunjuk Karimun itu, yang merah itu, sudah saya baca. Berapa banyak di sini yang sudah baca buku petunjuk mobil Anda? Angkat tangan. Hah? Buku petunjuk mobil. Pasti semua sudah tahu kan buku petunjuk mobil, oh masuk giginya begini, nggak usah baca lagi ya. Gimana nyalain AC-nya? Ya tinggal putar tombolnya, nggak usah baca lagi. Benar nggak? Benar. Tetapi Anda tahu tidak berapa kapasitas tangki bensin Anda? Hah? Anda tahu tidak perbandingan torsi mesin Anda? Tidak tahu kan?
Padahal itu ada di buku petunjuknya. Anda tidak tahu banyak hal karena tidak membaca buku petunjuknya. Nah saudara, Alkitab ini adalah buku petunjuk. Dan ini buku petunjuk yang begitu canggih. Nggak bisa dibandingkan dengan buku petunjuk mobil. Banyak orang Kristen berpikir, oh seperti naik mobil gampang lah ya kan. Asal menjalankan aja, pokoknya injek gas ya kan, nanti dia akan jalan sendiri. Tetapi saudara, kalau mau dibandingkan, ini bukan manual yang sesederhana itu untuk naik mobil. Ini adalah manual untuk pesawat luar angkasa. Saudara, di dalamnya ada petunjuk untuk macam-macam yang canggih-canggih. Ada banyak fiturnya. Kalau Anda membaca di situ ada petunjuk tentang bekerja. Ada petunjuk untuk bos sekaligus untuk karyawannya. Ada petunjuk untuk budak, untuk orang merdeka. Untuk berkeluarga ada nggak? Oh ada. Nanti ada seminar untuk keluarga. Nanti Anda boleh tanya Pak Suhento. Ya, petunjuknya semua ada di sini. Tentang suami bagaimana ada, istri bagaimana ada, bahkan untuk bagaimana mencari calon suami atau calon istri. Ada juga di sini. Nah saudara, begitu banyak fitur yang terdapat di dalam buku petunjuk kehidupan kita ini, yang bisa kita ketahui kalau kita membacanya. Kalau inilah pengajaran untuk kita. Inilah doktrin yang harus kita pelajari. Nah, itulah sebabnya, maka doktrin itu penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi bagaimana pertanyaannya? Bagaimana belajar doktrin bisa membuat hidup kita lebih baik? Ya, belajar doktrin, bagaimana bisa membuat kita menjadi orang Kristen yang lebih baik? Bagaimana belajar doktrin bisa membuat hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan? Nah hari ini saya akan bagikan ada tiga biarkan. Nah, tiga biarkan yang akan membuat pengajaran doktrinal, membuat hidup kita lebih baik. Menjadi orang Kristen yang lebih berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, kita harus membiarkan doktrin itu membangkitkan rasa ingin tahu. Pengajaran doktrinal membangkitkan rasa ingin tahu. Saudara, bagi orang yang belum terlatih untuk memperhatikan hal-hal rohani, mungkin bisa jadi bosan mendengarkan khotbah, apalagi khotbah yang sampai 45 menit, sampai 1 jam, sampai 1 jam lebih. Bosan, karena tidak biasa memperhatikan hal-hal yang sifatnya rohani. Dulu saya waktu SMA ada satu mata pelajaran, salah satu mata pelajaran, ada banyak sih, tapi salah satu yang saya anggap sangat membosankan adalah sejarah. Ada yang sama seperti saya? Tunjuk tangan supaya saya tidak merasa sendiri. Sejarah, saya merasa membosankan sekali. Untuk apa saya belajar tentang Neolitikum, Paleolitikum, kemudian ada prasasti, prasejarah ini itu. Aduh, membosankan sekali. Bagi saya itu semua adalah omong kosong, itu nonsens. Karena Alkitab bilang nggak ada Paleolitikum, nggak ada kita baca, oh Nuh itu masih zamannya Paleolitikum. Kemudian masuk ke zamannya Abraham sudah Neolitikum, mana zaman besi, zaman tembaga, nggak ada di dalam Alkitab itu tidak ada. Itu semua adalah bikin-bikinan orang sendiri. Mereka yang mengklasifikasikan itu sesuai dengan teori evolusi, bahwa harus mulai dari yang sederhana, baru kemudian makin kompleks, makin keren. Tetapi tidak demikian di dalam Alkitab. Peradaban sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak harus tunggu sampai Nuh dulu baru kemudian masuk Paleolitikum. Terbelakang sekali, gimana caranya orang masih zaman batu bikin bahtera? Nggak masuk akal. Jadi ketika saya belajar sejarah ini, saya duduk di situ. Hanya supaya mendapatkan nilai saja. Saya menghafal supaya lulus saja. Terus terang banyak mata pelajaran yang seperti itu. Ya, tetapi saya tidak akan cerita semuanya itu. Kenapa bisa belajar sejarah menjadi sangat membosankan? Ya, karena tidak ada minatnya di situ. Karena saya tidak merasa bahwa itu benar, saya tidak merasa itu ada aplikasinya untuk saya. Saya belajar itu hanya murni mendapatkan nilai dan saya lulus. Itu saja. Nah, tentu saya tidak tahu bagaimana dengan Anda di sini, tenang saja, Anda tidak akan ujian di sini. Ya. Habis ini tidak dibagikan lembar, kemudian Anda harus isi. Tidak, saudara, tenang. Tetapi, berapa persen di sini yang duduk dan kemudian merasa, Pak Andrew membosankan, ya. Khotbahnya lama sekali,
Entah ada berapa persen di sini. Nah tetapi saudara, bagaimana ketika saya mempelajari sesuatu yang menyenangkan, misalnya tentang sejarah kerajaan Babel. Oh, sejarah kerajaan Babel. Tahukah Anda, di Daniel pasal 4, pasal 5, ada menceritakan tentang Raja Belshazzar. Raja Belshazzar ini adalah sesudah Nebukadnezar. Ya, sesudah Nebukadnezar, lalu kemudian Raja Belshazzar. Ceritanya waktu Raja Belshazzar membuat suatu pesta yang besar untuk para pembesarnya. Lalu kemudian dia perintahkan supaya perkakas bait Allah dibawa. Lalu kemudian mereka minum dari perkakas itu, dari cawan emas murni. Anda bayangkan, Salomo bikin cawan dari emas murni yang beratnya 1 talenta. Luar biasa. Betapa kayanya Salomo bikin banyak sekali perkakas dari emas murni. Lalu kemudian Belshazzar bilang, pakai alat-alat itu. Mereka minum, mereka pesta, mabok-mabokan dengan menggunakan perkakas suci dari bait suci. Lalu kemudian muncullah sebuah tangan yang kemudian menulis di dinding itu, Mene, Tekel, Ufarsin. Sampai si Belshazzar itu lututnya sudah gemeteran dan mungkin nggak tahu sudah keluar yang basah-basah di situ. Ya. Dia bilang itu hantu. Semua ahli sihir, jampi-jampi, tidak ada yang bisa memberitahukan kepada Belshazzar dari mana datangnya tangan itu, apa yang ditulisnya dan apa artinya. Tetapi kemudian ketika dikasih tahu bahwa pada zaman bapakmu Nebukadnezar ada satu orang buangan Ibrani yang bisa menafsirkan mimpi. Maka Belshazzar bilang, panggil dia, cepat panggil. Daniel dipanggil, lalu Daniel dengan tenang begitu ya, dipanggil. Belshazzar sudah memberikan janji, kalau kamu bisa mengartikan apa kata-kata di dinding itu, kamu akan menjadi orang nomor 3 di negeri ini di bawah saya. Daniel bilang, tahan hadiah tuanku itu, kasih sama orang lain saja. Rupanya Daniel tidak berminat, saudara. Mau diangkat jadi menteri, dia tidak mau. Nggak tahu kabinetnya kabinet apa. Tetapi Daniel bilang, saya akan kasih tahu kamu, ya, karena kamu telah berdosa terhadap Tuhan dan kemudian memakai perkakas-perkakas bait suci ini, maka Tuhan sudah menimbang kerajaanmu, ya, dan didapati ringan, dan diakhiri, dan akan dipecah-pecahkan. Waduh, ketika Belshazzar mendengar itu, dia tidak punya pilihan selain memberikan hadiah yang sudah dia janjikan itu. Diangkat menjadi orang nomor 3. Ternyata, kalau kita membaca sejarah dari kerajaan Babel, ya, yang di luar Alkitab, ternyata pada malam itu tercatat di dalam sejarah juga. Pasukan Media Persia dengan pasukan yang besar mengepung kota Babel. Nah, kota Babel ini besar sekali. Kota Babel ini memiliki tembok yang tebal sekali, berpuluh-puluh meter. Gerbangnya itu bermeter-meter tebalnya. Dan tidak bisa ditembus. Karena sedemikian kokohnya pertahanan kota Babel, maka Belshazzar di dalam santai. Dia ketawa. Ini orang-orang Media Persia mengepung kita, kita lihat siapa yang akan habis makanan duluan. Lalu kemudian dia pesta di dalam. Anda bayangkan, di dalam pengepungan, dia pesta untuk pembesar-pembesarnya. Untuk menunjukkan betapa kokohnya, betapa tahannya kota Babel terhadap serangan. Tetapi pada malam itu juga, Babel ternyata jatuh. Kenapa? Karena rupanya waktu itu Darius, dia menyuruh supaya orang membuat saluran samping untuk mendrainase sungai Efrat di situ. Dan kemudian sungai yang tadinya melewati kota, kemudian airnya menurun, debit airnya menurun. Dan kemudian lewat sungai itulah pasukan kecil Media Persia masuk dan kemudian mengalahkan kota Babel. Persis seperti yang dikatakan oleh Daniel yang sudah ditulis di dinding oleh tangan malaikat itu. Saudara, kalau Anda membaca sejarah, membaca Alkitab, tidakkah ada timbul rasa ingin tahu lagi? Ya. Wah, ini ternyata cocok ini, apa yang dikatakan oleh Alkitab, ternyata tertulis juga di dalam sejarah, dan ternyata apa yang saya baca ini benar. Luar biasa sekali. Mungkin kita bertanya, waduh, kalau begitu apa artinya? Ditimbang. Jangan-jangan semua orang ditimbang. Apakah saya juga nanti akan ditimbang? Nanti timbangannya pakai satuan apa?
Ada yang bertanya seperti itu, ada yang berpikir, bertanya-tanya, kalau misalnya Tuhan menimbang saya, akan ditimbang pakai timbangan apa? Sebenarnya Alkitab sudah kasih tahu, saudara. Anda baca di dalam Alkitab bahwa firman Tuhan yang akan dipakai untuk menghakimi semua manusia. Ini timbangannya. Ini ukurannya. Satuannya juga di dalam di sini semua. Tentu secara rohani. Ya. Apa yang tertulis di dalam Alkitab itu yang akan menjadi standar yang akan diukurkan kepada kita. Apakah kita telah melakukan yang di dalamnya atau kita mengabaikannya. Saudara, semua yang tertulis di dalam Alkitab, kalau kita pelajari dengan seksama, rupanya ada aplikasinya untuk kita. Nah, bagi orang yang ingin tahu itu, yang punya keinginan untuk hal-hal rohani, ya, yang semakin belajar, semakin banyak tahu, maka dia akan merasa bahwa belajar doktrin itu ternyata tidak membosankan. Rupanya belajar bahwa bahasa lidah yang dipakai zaman dahulu sebenarnya merupakan bahasa manusia. Wow. Jadi apa yang saya dengar hari ini, yang sandalama, itu bahasa apa? Apakah itu bahasa Partia? Apakah itu bahasa orang Elam? Apakah itu bahasa Mesir? Atau bahasa apa? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, rupanya bahasa yang dipakai oleh para rasul ketika mereka menerima Roh Kudus merupakan bahasa yang dimengerti oleh orang-orang di sekitar mereka. Sehingga mereka bingung semuanya, bagaimana rasul-rasul ini semuanya orang Galilea, mereka adalah orang Yudea, tetapi mereka berbicara dengan logat yang kita pakai di negeri asal kami, asal kita. Bagaimana? Rupanya bahasa lidah itu merupakan bahasa yang ada di dunia, bukan bahasa malaikat, bukan bahasa bikin-bikinan, tetapi bahasa yang benar-benar ada dipakai oleh manusia, oleh bangsa. Nah, saudara, setiap doktrin, setiap pengajaran ada aplikasinya. Tergantung kita mau menemukannya atau tidak. Nah, saudara, jadi ketika kita belajar lebih banyak, rupanya itu akan menimbulkan rasa ingin tahu yang lebih lagi. Menimbulkan rasa ingin tahu, pertanyaan, dan ketika kita mencari jawabannya, maka kita akan menemukan pertanyaan yang lain lagi. Mungkin awalnya waktu di SD, di SMP kita belajar tentang hukum Newton. Semua pasti tahu hukum Newton. Gravitasi, ya, hukum gravitasi, kalau apel dijatuhkan pasti jatuh ke bawah. Tetapi lalu kemudian datang Einstein bilang, rupanya hukum Newton itu masih belum cukup untuk menjelaskan alam semesta ini. Masih ada yang namanya hukum relativitas. MC kuadrat, E sama dengan MC kuadrat. Waduh, hukum relativitasnya bukan di E sama dengan MC kuadrat, tetapi Einstein memprediksi fenomena-fenomena fisika berdasarkan teori relativitasnya ini. Dan benar. Tetapi sekarang kita dapatkan lagi bahwa itu masih belum cukup juga. Masih ada yang namanya teori kuantum lagi. Wah, teori kuantum lagi. Ya. Nah, ini jadi semakin kita mempelajari, kita dalami, dan kita gali, kita dapatkan bahwa masih ada lapisan di bawahnya lagi untuk kita pelajari. Ini seperti kita membuka bawang. Ya, bawang itu ada lapisannya, kulitnya tipis sekali, tipis. Kalau kita buka lapisan-lapisan bawang itu, kita akan dapatkan makin dekat ke intinya, makin dekat. Nah, saudara, demikian juga dengan belajar firman Tuhan, belajar doktrin. Itu bisa membuat Anda semakin ingin tahu lagi dan semakin ingin tahu lagi. Tetapi Anda bisa menghambatnya. Anda bisa menghentikan proses ingin tahu itu. Caranya bagaimana? Caranya Anda berkata, sudah cukup, itu terlalu dalam, saya nggak mau tahu, saya nggak perlu tahu. Maka rasa ingin tahu itu mati. Karena sudah terlalu dalam, tidak perlu tahu lagi. Itu buat Pak Stephen aja, yang sudah sudah doktor of theology, bukan untuk saya. Maka keinginan untuk tahu itu langsung hilang. Anda bisa berfokus kepada hal-hal yang lain, Anda bisa memikirkan, saya harus mikirin yang lain dulu, itu nanti. Saya mikirin ini dulu, saya mikirin pekerjaan saya mikirin hal yang lain. Maka rasa ingin tahu itu berkurang. Tapi saudara, apabila Anda membiarkan doktrin itu,
membangkitkan rasa ingin tahu Anda, maka Anda akan kejar terus, dan tambah terus, dan makin tahu. Nah, bagaimana itu akan memperbaiki hidup Anda, saudara? Nanti, yang kedua, kalau kita biarkan doktrin itu mendorong kita untuk lebih banyak lagi melayani Tuhan. Doktrin itu memimpin kita kepada lebih banyak pelayanan. Ada satu kisah tentang seorang pengusaha, dia mau masuk ke industri baja. Dia mau buka pabrik baja. Lalu dia pergi ke temannya yang sudah punya pabrik baja. Dia mau kerjasama. Dia bawa satu orang insinyurnya. Lalu dia bilang sama insinyurnya, kamu tunggu di sini, di pabrik ini, kamu boleh lihat-lihat ya, saya mau ngobrol dulu. Lalu kemudian mereka ngobrol berdua di kantor. Si insinyurnya ini ditinggalkan di situ, lalu dia jalan sana, jalan sini, dia lihat, dia perhatikan bagaimana pabriknya itu bekerja. Dia perhatikan seperti apa metodenya, dia perhatikan jalur produksinya seperti bagaimana. Nah dia lihat-lihat, kemudian dia coba-coba, akhirnya dia ikut bekerja di situ, karena mungkin bosnya itu ngobrol cukup lama, dia ikut kerja bersama dengan karyawan-karyawan di situ. Lalu kemudian, akhirnya dia mengenal seluk-beluk dari pabrik baja itu. Ketika pengusaha itu akhirnya membuka pabriknya sendiri, lalu insinyurnya ini, dia membuat suatu sistem yang lebih baik, yang lebih efisien, dan dia membuat perbaikan kepada sistem pabrik itu sehingga menjadi lebih baik dari apa yang pernah dia pelajari. Saudara, rupanya apa yang dia pelajari ini tidak dia matikan, dia ingin tahu lebih banyak. Dia melihat, dia ingin mencoba sendiri. Dia ingin melakukannya, dengan begitulah dia bisa tambah pintar. Dengan begitulah dia bisa tambah ahli. Karena dia melakukan apa yang sudah dia pelajari. Nah saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, semakin banyak seseorang belajar firman Tuhan, belajar doktrin, seharusnya ada satu perubahan. Yang Tuhan inginkan adalah bagi anak-anak yang sudah makin tahu, lalu kemudian pengetahuan ini mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya begini, kalau seseorang tahu bahwa Tuhan mau kita berdoa senantiasa, maka dia akan lebih banyak berdoa. Maka dia akan belajar bagaimana caranya berdoa dengan baik. Ini hal yang kecil saja, contoh yang sederhana saja. Kalau seseorang tahu tentang hal A, maka dia akan mencoba mempraktekkannya. Nah saudara, di dalam kehidupan kita, sesungguhnya sama seperti ini. Apa pengetahuan yang kita dapatkan? Kita internalkan, lalu kita lakukan. Hal yang sangat sederhana. Oleh sebab itu wajar sekali kalau orang yang belajar tentang firman Tuhan, lalu kemudian dia melakukan apa yang dikatakan oleh firman itu. Dan percaya atau tidak, itu namanya adalah pelayanan. Anda melakukan firman Tuhan, namanya adalah pelayanan. Tidak percaya? Jangan berpikir bahwa pelayanan itu hanya yang berdiri di mimbar di sini. Tidak. Pelayanan adalah melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan bukan hanya pada hari Minggu. Melakukan kehendak Tuhan adalah setiap hari. Jadi ketika kita tahu apa yang Tuhan inginkan, kebetulan kalau hari Minggu Tuhan ingin supaya kita datang ke gereja, maka kita datang ke gereja itu sudah melayani Tuhan. Dengan Anda duduk di sini, dengan Anda mengisi ruang kebaktian ini, dengan Anda ikut bernyanyi dengan semangat, dengan Anda memperhatikan firman Tuhan, itu sudah bagian dari pelayananmu, walaupun kecil saja. Tetapi mulai dari pelayanan yang kecil itu, kita bisa menambah pelayanan yang lain. Bagaimana kalau Anda tidak mau datang ke gereja, tidak mau datang duduk, kemudian tidak mau memperhatikan, bagaimana Anda bisa menambah pelayanan lain di atas itu? Tidak ada pelayanan apa-apa yang bisa ditambahkan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi, kalau kita semakin banyak tahu, lalu kemudian kita melakukan yang kita tahu, dan itu namanya melayani Tuhan, bagaimana itu bisa memperbaiki hidup kita seperti yang tadi kita baca di 2 Timotius 3 ayat 16. Rupanya dengan kita melakukan kehendak Tuhan, dengan kita melayani, itu akan mengubah hidup kita. Nah, dengan kita melakukan yang Tuhan inginkan, itu sama dengan mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal rohani. Oh, rupanya hal-hal rohani ini juga membutuhkan perhatian. Ini juga membutuhkan usaha, membutuhkan suatu
mengarahkan pikiran kita ke situ. Kalau orang yang tidak mengarahkan pikirannya kepada hal-hal rohani, maka nggak akan menuju ke situ. Ya. Sama seperti di dalam bisnis. Saya pernah coba-coba bisnis MLM, apa lain sebagainya, saya sudah pernah. Katanya, iming-imingnya sih manis sekali. Ini seperti pipa air. Kalau kamu sudah bikin network, bikin jaringan, nanti kamu akan passive income. Di awalnya katanya bagus. Tetapi saudara, apabila Anda tidak mengusahakan jaringan Anda, apabila Anda tidak mengerjakan bisnis Anda itu, maka Anda tidak akan berhasil. Mau diiming-imingi passive income sebesar apapun, kalau Anda tidak mengerjakannya, nggak akan sampai kepada passive income itu. Benar atau tidak? Anda tanya semua orang yang sudah berhasil di dunia kerja, di dunia bisnis. Apabila mereka ingin berhasil, mereka harus menekuninya. Nah, menekuninya itu butuh perhatian, butuh energi. Oleh sebab itu, saudara, jikalau seseorang ingin hal-hal yang bersifat rohani, maka dia harus menekuninya juga. Dia harus menginvestasikan waktunya, pikirannya, hartanya bahkan, supaya dia bisa mendapatkan hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, ketika kita mengalihkan pandangan kita kepada hal-hal yang rohani, maka itu sama dengan kita mengalihkannya dari hal-hal duniawi. Dari hal-hal yang kesenangan kedagingan kita. Kita alihkan itu. Dan kita alihkan kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Jadi kalau kita lebih kepada hal-hal yang Tuhan inginkan, maka kita akan otomatis mengurangi hal-hal yang hanya menyenangkan kedagingan kita saja. Ini suatu hal yang sangat normal, sangat wajar. Oleh sebab itu, semakin banyak seseorang melayani Tuhan, dia akan menemukan bahwa hidupnya tiba-tiba sudah bergeser. Hidupnya sudah bergeser, tidak seperti dulu lagi. Kenapa? Karena fokus hidupnya sudah dia alihkan kepada hal-hal yang sifatnya rohani. Saudara, mungkin Anda tidak menyadarinya. Tetapi ini hal yang ketiga. Hal pertama tadi adalah biarkan doktrin itu membangkitkan rasa ingin tahu. Kedua, biarkan doktrin itu memimpin Anda kepada pelayanan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan yang nomor 3, biarkan doktrin itu mendorong Anda untuk memberitahukannya kepada orang lain. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat alami juga, saudara. Kalau seseorang sudah mengerti kebenaran, sudah tahu kebenaran, maka pasti dia ingin memberitahukannya kepada orang lain. Ini pasti. Orang yang sudah tahu kebenaran, menyadari kebenaran itu, pasti dia ingin memberitahukannya kepada orang-orang yang dia kasihi, kepada keluarganya. Oh saudara, ada di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 9, di Markus pasal yang kelima ayat 19, orang datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dia ini kerasukan setan, lalu kemudian Tuhan usir setan itu, nama setannya adalah Legiun. Lalu kemudian dia ingin ikut Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus malah bilang sama dia, pulang ke rumahmu, pulang kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu. Dia tadinya ingin ikut Tuhan Yesus. Tuhan bilang, kamu kasih tahu sama orang-orang rumah kamu. Kasih tahu kepada orang-orang sekampungmu. Ada orang lain lagi, dia mau ikut Tuhan Yesus. Lalu kemudian Tuhan Yesus malah panggil dia. Ya. Tuhan Yesus panggil dia, lalu menjadikan dia penjala manusia. Bukan lagi menjala ikan. Oh saudara, jadi orang yang sudah tahu kebenaran ini, yang sudah tahu kebenaran, maka dia akan ingin memberitahukannya kepada orang lain. Di stop nggak bisa, saudara. Ada orang yang bisu dan tuli, lalu kemudian Tuhan buka telinganya, Tuhan lepaskan lidahnya, sehingga bisa mendengar, sehingga bisa berbicara. Tuhan Yesus pesan sama dia, jangan ceritakan ini kepada siapapun juga. Tetapi orang-orang yang melihatnya, yang di sekelilingnya, nggak bisa diam. Mereka memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Makin dilarang, makin dimasyurkan. Nah, saudara, ini adalah sifat dari manusia. Yang kalau sudah mengetahui sesuatu, apalagi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang begitu berharga, sesuatu yang begitu penting, dia mau kasih tahu kepada orang-orang lain. Kepada keluarganya dulu. Kepada teman-temannya. Kepada orang-orang yang dekat dengan dia.
Nah saudara, apakah Anda memiliki dorongan untuk memberitakan Injil ini kepada orang lain? Apabila Anda sudah memiliki kebenaran, maka Anda harus memiliki dorongan itu. Harus. Kalau orang tidak memiliki dorongan itu, saudara, maka sangat diragukan apakah dia sudah mengenal kebenaran atau belum. Jadi, doktrin ini akan mengubah seseorang. Dan ketika Anda mencoba untuk mengajak orang, dan Anda tulus ingin supaya dia diselamatkan, maka secara otomatis dan tanpa Anda sadari, maka Anda akan berusaha. Anda akan berubah dari dalam. Anda mungkin bangun lebih pagi untuk mengajak dia, menjemput dia datang ke gereja. Mungkin Anda duduk lebih di depan, mau temenin dia supaya dia bisa dengar dengan lebih konsentrasi. Mungkin Anda akan nyanyi dengan lebih semangat, Anda akan bukakan itu buku nyanyi, ini ayo kita nyanyi sama-sama, nyanyinya lebih semangat. Kenapa? Karena Anda dengan tulus ingin supaya dia diselamatkan. Dari dalam hati Anda ingin. Maka Anda sehari-hari akan berusaha untuk hidup dengan kudus, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi orang ini. Karena Anda sudah mengajak dia ke gereja, Anda sudah memberitakan Injil kepada dia. Kalau Anda habis itu masih ngerokok lalu dilihat oleh dia, bagaimana dia mau percaya kepada Injil yang Anda beritakan? Maka dengan demikian orang yang mengajak orang lain di rumahnya, orang-orang di rumahnya akan berubah hidupnya. Adakah Anda mengubah hidup Anda supaya orang-orang di sekitar Anda percaya kepada pemberitaanmu? Ketika mereka melihat hidupmu, adakah mereka berkata, ini orang adalah Kristen? Nah, saudara, dengan demikian, maka itu akan mengubah hidup kita. Semakin banyak kita memberitakan Injil, hidup kita akan menjadi semakin baik. Tanpa perlu diajari oleh orang-orang, tanpa perlu dipaksa oleh siapapun juga, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Jadi, biarkan doktrin itu membangkitkan rasa ingin tahu yang tidak habis-habisnya, dan jangan ditekan dan jangan dihabisi rasa ingin tahu itu. Dan biarkan rasa ingin tahu itu mendorong Anda untuk belajar lebih banyak dan melakukan apa yang sudah Anda pelajari, sehingga Anda melayani di dalam jemaat lokal ini. Dan Tuhan sudah memberikan kesempatannya kepada kita. Lalu kemudian kita memberitakan apa yang kita sudah tahu itu kepada siapa saja, terutama kepada keluarga kita masing-masing. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, ada banyak sekali firman Tuhan yang di tangan kami, yang setiap firman bisa menegur kami atau menyatakan di mana kami masih kurang, yang mendorong kami untuk memperbaiki kekurangan kami, untuk menyempurnakan karakter kami. Mohon supaya setiap kali kami belajar firman Tuhan, kami bisa memasukkannya dengan serius ke dalam hati kami dan mengingat-ingatnya. Dan kami bertekad untuk melakukannya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.